Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Salam semangat. Hari ini kita belajar online kembali dengan mata pelajaran fikih, materi minuman halal dan minuman haram. Minggu kemarin kalian sudah belajar tentang makanan haram dan makanan halal. Nah, hari ini kita akan bahas tentang minuman halal dan minuman haram. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Kalian di sana membaca basmalah, ibu di sini membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anakku. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita mulai dengan minuman halal dan minuman haram. Kita bahas mulai dari pengertian halal dan haram, pengertian dari minuman halal dan minuman haram, macam-macam dari minuman halal dan minuman haram, akibat apa yang akan ditimbulkan jika kita meminum minuman yang haram, serta cara dan usaha yang bagaimana yang harus kita hindari dari makanan dan minuman yang haram. Serta kalian juga akan mengetahui kriteria-kriteria apa saja dari halal dan haramnya suatu makanan dan minuman. Pastinya ketika kalian ingin membeli makanan atau minuman, kalian harus mengetahui kriteria-kriteria berikut. Baik, sudah siap? Semangat, kita mulai dengan slide berikut ini. Apakah kalian sudah minum susu hari ini? Apa sih minuman favorit kalian? Tahukah kalian apakah minuman yang kalian minum itu halal atau haram? Halal artinya boleh. Haram artinya tidak boleh. Nah, apa itu minuman halal? Minuman halal adalah minuman yang diizinkan Allah untuk diminum. Salah satu syarat minuman yang halal yaitu minuman yang baik bagi tubuh manusia serta harus bersih, suci dan tidak mengandung najis. Tertera dalam sabda Rasulullah. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, air itu tohir atau suci dan mensucikan, kecuali jika air tersebut berubah bau, rasa, atau warnanya oleh najis yang terkena padanya. Hadis riwayat Baihaqi. Pada umumnya, minuman yang halal diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Minuman tersebut tidak membahayakan tubuh. Pada dasarnya semua jenis minuman adalah halal untuk diminum sampai ada larangan yang jelas untuk tidak meminum minuman tersebut. Biasanya larangan tersebut dikarenakan dapat membahayakan tubuh orang yang meminumnya. Kedua, air atau cairan yang telah hilang sifat yang dapat memabukkan. Ketiga, air yang tidak mendatangkan mudarat atau bahaya. Dan keempat, air suci yang tidak terkena najis. Anak-anakku yang soleh dan soleha, ketika kita mengkonsumsi minuman yang halal, kita akan mendapatkan manfaat. Pertama, mendapatkan ridha Allah. Kedua, kesehatan jasmani dan rohani akan terjaga. Ketiga, kita akan memiliki akhlak karimah. Keempat, kita akan memiliki kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap yang apa adanya. Kelima, amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kamu apa itu minuman haram? Minuman haram adalah cairan yang dilarang Allah untuk meminumnya karena akan mendatangkan kerugian dan dosa bagi yang meminumnya. Anak-anak, minuman haram terbagi menjadi dua macam. 1. Semua minuman yang memabukkan. 2. Minuman yang dapat membahayakan tubuh. Firman Allah mengenai macam-macam minuman haram terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 219 dan surat Al-Maidah ayat 90. Akibat yang ditimbulkan dari minuman yang haram tidak hanya berakibat kepada diri sendiri, akan tetapi berakibat juga kepada orang lain, keluarga, masyarakat, bahkan bangsa dan negara dapat dirugikan akibat meminum minuman haram. Untuk lebih jelasnya, dengarkan penjelasan ibu akibat dari meminum minuman haram. Yang pertama, bagi diri sendiri, yaitu merusak susunan syaraf. Kedua, dinding hati akan menipis. Ketiga, mental yang tidak seimbang. Keempat, menjadi orang pemalas. Kelima, hidupnya dipenuhi dengan harapan dan khayalan yang tidak jelas. Kemudian sifatnya berubah ke arah sifat tercela, lalu menghilangkan amal kebaikan dan mendapatkan dosa.
serta amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya berdampak kepada diri sendiri, meminum minuman haram juga berdampak bagi keluarga. Pertama, merusak nama baik orang tua. Kedua, sering mencuri harta keluarga. Ketiga, tidak menjaga sopan santun dengan keluarga. Juga berdampak bagi masyarakat, yaitu lingkungan dan ketertiban dari lingkungan sekitar akan terganggu ketentramannya, serta menimbulkan kejahatan dan membahayakan keselamatan orang sekitarnya. Juga berdampak bagi negara dan bangsa, yaitu akan merusak generasi, hilangnya rasa cinta tanah air, dan menimbulkan kejahatan yang menjadi musuh negara. Nah, setelah mengetahui akibat dan dampaknya dari meminum minuman yang haram, kita harus tahu kriteria apa sih halal dan haramnya makanan dan minuman itu? Halal dan haramnya suatu minuman memiliki kriteria berikut ini. 1. Ketentuan syariat. Segala sesuatu yang dinyatakan halal oleh syariat Islam berarti boleh untuk dikonsumsi, dan apa saja yang dinyatakan haram berarti tidak boleh dikonsumsi. Kedua, mengenai zat barangnya. Segala sesuatu yang thoyyib atau baik, suci dan bergizi berarti boleh dikonsumsi. Dan apa-apa saja yang menjadi khabais atau buruk, najis dan menjijikan berarti dilarang untuk dikonsumsi, seperti cacing, air kencing, dan sebagainya. Yang ketiga, cara memperolehnya. Segala sesuatu yang diperoleh secara halal dan dibenarkan oleh agama, maka boleh dikonsumsi. Dan apa saja yang diperoleh secara haram, batil, dan tidak dibenarkan oleh agama, maka tidak boleh dikonsumsi. Misalnya, mencuri minuman, menipu, korupsi, riba, dan lain-lain. Keempat, proses pengolahan produksi. Segala sesuatu yang diolah sesuai dengan yang dibenarkan oleh syariat Islam, maka boleh untuk dikonsumsi. Dan apa saja yang diolah tidak sesuai dengan yang dibenarkan oleh syariat Islam, maka tidak boleh untuk dikonsumsi. Misalnya, makanan yang digoreng dengan minyak babi, atau memasak sayuran dicampur dengan benda yang najis, atau susu yang dicampur dengan khamar. Kriteria berikutnya adalah dampaknya. Segala makanan dan minuman yang membawa manfaat dan dampak positif bagi jasmani dan rohani, maka boleh untuk dikonsumsi. Dan apa saja yang mendatangkan mudarat, bahaya, dan dampak negatif bagi jasmani dan rohani, maka tidak boleh untuk dikonsumsi. Misalnya, memakan racun, memakan paku, duri, bara api, dan lain sebagainya. Kriteria berikutnya adalah label halal. Segala bentuk produk makanan dan obat-obatan yang merupakan spesifikasi dan label halal dari MUI, berarti itu halal untuk dikonsumsi. Adapun yang tidak ada sertifikasi halal dari MUI, berarti belum jelas halal dan haramnya untuk dikonsumsi. Kalau kita membeli makanan atau minuman, pastikan kita melihat label halal dari MUI. Pada kemasannya, juga kita harus melihat dan memperhatikan tanggal produksi dan komposisi dari makanan tersebut. Baiklah anak-anak, berikut adalah usaha-usaha untuk menghindari makanan dan minuman yang haram. 1. Tanamkan kepada diri kita sikap benci dan tidak suka terhadap makanan dan minuman yang diharamkan. Kedua, hendaklah dipahami betul macam-macam makanan dan minuman yang diharamkan. Ketiga, jika terdapat keraguan terhadap makanan dan minuman tersebut, maka tanyakanlah kepada ulama yang terdekat. Keempat, bersikap hati-hatilah terhadap makanan dan minuman yang telah diolah atau 5. Tanamkan keyakinan di dalam diri bahwa makan dan minum sesuatu yang haram akan merusak dan membahayakan jiwa kita. Dan yang keenam, menjauhi pergaulan dengan mengarah pada makanan dan minuman yang haram. Baiklah anak-anak, sekian video pembelajaran fikih kita hari ini. Semoga kita semua terhindar dari makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tugas fikih hari ini, kalian kerjakan LKS fikih halaman 24 sampai dengan 27 bagian 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.